Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu, dosen dan teman-temannya yang terhormat, kepada Ibu Masih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kami bahas adalah tips meningkatkan imunitas dan adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Tugas hari ini. Adapun acara promosi kesehatan hari ini akan diisi oleh Apotek Agustina Susilowati, Magister Farmasi, selaku pembicara 1, yang akan menyampaikan mengenai topik meningkatkan imunitas di new normal. Dan dipandu diisi oleh topik yang kedua kepada Saudari Kris Purnadani dengan topik adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi 1 mengenai tips meningkatkan imunitas. Yang ketiga, penyampaian materi kedua mengenai adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, pembagian door prize. Yang keenam, inti, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sudah dimulai. Cukup. Hadirin yang berbahagia, sampai kita pada acara pokok-pokok promosi kesehatan yang dengan tips yang akan disertai kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ila ya selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pagi hari ini senang sekali saya Susilowati, dosen dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, ingin berbagi ilmu atau berbagi informasi mengenai tips meningkatkan imunitas di era new normal. Ya, kira-kira bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya atau teman-temannya? Sehat? Sehat ya, semuanya sehat, diberikan kesehatan selalu, apalagi sekarang di era new normal ini dan pandemi belum juga surut ya, jadi kita pengen tahu gimana ya untuk meningkatkan imunitas di era new normal. Baik, langsung saja mungkin saya akan jadi di sini saya ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya untuk meningkatkan imunitas di era new normal. Sebelumnya apakah PowerPoint saya sudah terlihat jelas? Terlihat, Bu. Terlihat, ya. Oke. Ya, baik, mulai Bapak Ibu semuanya. Jadi tips meningkatkan imunitas di era new normal di sini, saya akan mulai terlebih dahulu dengan pengertian COVID-19. Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui dan sudah sering mendengar COVID-19 ya. Jadi sebenarnya apa toh COVID-19 itu? Jadi COVID-19 adalah menular
yang disebabkan oleh suatu jenis virus corona baru ya. Jadi sebenarnya untuk jenis virus corona itu sebelumnya sudah ada. Nah, di sini untuk jenisnya ini adalah novel coronavirus atau nCoV yang mirip dengan virus yang menyebabkan SARS atau sejumlah influenza biasanya. Maka dari itu gejalanya apa saja? Jadi gejalanya ada batuk pilek, kemudian demam, sakit tenggorokan, letih, lesu, kemudian gangguan saluran pernafasan, bahkan bisa sampai menyebabkan sesak nafas atau gagal nafas. Kemudian untuk virus COVID-19 ini, cara penularannya bagaimana? Ya, karena COVID-19 ini itu merupakan yang menular. Jadi penyakit yang menular bukan suatu penyakit degeneratif. Jadi bukan seperti hipertensi atau diabetes mellitus, bukan seperti itu. Jadi COVID-19 ini penyebabnya adalah virus, ini adalah penyakit yang mudah menular. Cara penularannya yang pertama adalah melalui droplet. Jadi droplet itu apa? Droplet itu adalah suatu itu karena saat batuk, kemudian saat berbicara, maka dari itu apa antisipasinya? Antisipasinya adalah menggunakan masker. Maka dari itu kenapa toh diminta ketika kita itu keluar rumah ya, kemudian atau dalam apa itu kerja di kantor menggunakan masker merupakan percikan yang ketika batuk ataupun berbicara itu mengandung virus-virus COVID-19 yang bisa menularkan kepada orang yang lainnya. Kemudian kontak erat jabat tangan atau cipika-cipiki ya. Kalau dulu kan sering ya apa itu sudah biasa ya orang kalau apa itu sebelumnya ya untuk cipika-cipiki, tapi sekarang sudah tidak apa itu tidak diperkenankan ya karena memang ini masuk dalam kategori protokol ya, jadi harus kita laksanakan. Kemudian menyentuh benda yang terkontaminasi ya, karena ini hanya virus dan virus itu adalah suatu apa itu mikroorganisme yang ya, kita tidak apa itu bukan sesuatu yang kasat mata, misal seperti meja, kursi ataupun apa itu hewan yang besar seperti kucing, kemudian dan sebagainya itu kan jelas tampak. Kalau virus ini benar kita melihat dengan mata panjang seperti ini ya. Maka dari itu virus COVID-19 ini bisa di mana saja tidak tahu apakah di meja kita itu ada atau di kursi kita itu ada virusnya. Nah, itu kita tidak tahu. Namun kita tidak lantas menjadi parno ya. Jadi di sini ada virusnya jangan-jangan. Nah, justru nanti keparnoan itu sendiri ya yang menyebabkan itu stres dan dapat menurunkan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kita akan mau berbicara ya bincang-bincang mengenai meningkatkan imunitas di era new normal. Nah, untuk era new normal sendiri sebenarnya apa toh yang dimaksud new normal kok dari kemarin-kemarin dari tahun lalu ya 2020 sekarang hingga 2021 ya hampir setahun ini ada istilah new normal. Jadi new normal itu adalah reaktivasi kegiatan sosial dan ekonomi. Jadi Pak Jokowi di sini presiden kita meminta bahwa ya mau nggak mau kita harus berdampingan dengan COVID-19. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mampu beradaptasi. Jadi beradaptasi dengan COVID-19 dengan cara apa? Dengan cara menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang ketat. Salah satunya adalah menggunakan masker, kemudian ketika kita berpergian atau dari berpergian itu jangan lupa cuci tangan dan sebagainya. Nanti untuk apa adaptasinya itu bagaimana akan dibahas oleh pembicara. Nah, dari adanya COVID-19 ini, maka muncul beberapa rumor, Bapak Ibu semuanya. Rumornya apa? Rumornya untuk meningkatkan imunitas atau mencegah COVID-19? Atau adakah upaya lain untuk meningkatkan imunitas? Nah, sebelum saya masuk ke
meningkatkan imunitas, saya akan bahas sedikit mengenai imunitas ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem imun atau imunitas. Nah, sistem imun itu ada dua, Bapak Ibu semuanya atau rekan-rekan semuanya. Ada dua, ada yang innate immunity dan ada yang namanya adaptive immunity. Innate immunity disebut dengan kemudian adaptive immunity itu sering kita sebut dengan imunitas dapat. Bawaan itu memang sistem imun yang sudah ada di dalam tubuh kita. Bahkan sejak kita itu di dalam kandungan dan itu lahir di dunia, nah itu sudah ada sistem imun. Jadi sudah dapat sistem imun bawaan ada. Apa sistem imun bawaan dalam kandungan itu sudah ada. Salah satunya adalah epithelial barrier. Kulit kita juga termasuk masuk ke dalam tubuh Anda dan dihalau oleh epithel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian atau masuk ke dalam tubuh kita. Namun ini innate immunity atau bawaan itu memang dia itu suatu imun yang non-spesifik. Non-spesifik kemudian tapi dia itu berlangsung secara cepat. Ya, makanya dia bereaksinya berapa? Bereaksinya adalah 0 sampai 12 jam. Lalu bagaimana setelah suatu virus itu masuk? Ya, siapa yang nantinya karena sudah innate immunity itu yang pertama melawan, selanjutnya hari-hari kemudian yang akan melawan? Yang akan melawan itu adalah sistem imun dapatan atau adaptive immunity. Ya, nah adaptive immunity di sini dia bisa berlangsung 1, 3 hingga 5 hari dan seterusnya. Nah, imunitas dapatan. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sering mendengar ya program dari pemerintah untuk imunisasi atau vaksinasi. Nah, itu merupakan suatu cara. Suatu cara apa? Suatu cara untuk mendapatkan imun bawaan. Karena dapatan kita ini. Jadi ibaratnya modal kita awal itu ini imunitas bawaan ini. Nah, untuk yang lainnya jenis-jenis virus tertentu seperti virus influenza dan virus hepatitis itu dapatnya dari mana ya? Ini bisa didapatkan dari adaptif. Jadi bisa dengan cara divaksin. Maka dari itu sekarang yang baru saja negara kita lakukan itu kan adalah vaksin untuk COVID-19. Nah, untuk apa toh kok pemerintah kita itu mengadakan vaksinasi? Ya, harapannya untuk ini, untuk membentuk imunitas dapatan atau imunitas adaptif, seperti itu. Jadi kalau imunitas adaptif ini adalah imunitas yang sifatnya itu spesifik ya. Jadi nanti spesifik kita divaksin COVID-19, harapannya nanti di dalam tubuh kita itu akan membentuk sistem imun yang spesifik untuk melawan COVID-19. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kita akan divaksinasi COVID-19. Nah, tipsnya apa lalu? Kita dengan di tengah pandemi ini yang masih virus COVID-19 masih berkeliaran di luar sana ya. Jadi tipsnya adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi mengatur pola makan. Makan 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang tentunya. Kemudian jangan lupa minum air putih.
ya. Minum air putih, dalam air putih itu mengandung beberapa mineral yang fungsinya dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita, ya. Jadi untuk itu berapa atau sebaiknya? Jadi sebaik itu kemudian jangan lupa kita olahraga, walaupun kita sibuk ya, tentunya di tengah kesibukan kita sempatkan untuk olahraga minimal apa? Minimal 3 kali seminggu, dan sekali olahraga itu adalah 30 menit. Kemudian menjaga kesehatan atau kebersihan tubuh kita secara keseluruhan, yang jelas mandi ya, kemudian habis dari luar ketika kita berpakaian itu pakaiannya, kemudian itu pakaiannya itu dipakai, jangan lupa untuk mandi ya, untuk mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian juga jangan istirahat yang cukup, itu tidur minimal 6-8 jam per hari. Dan yang perlu dicatat di sini, pola hidup sehat dan bebas stres itu dapat meningkatkan imunitas. Nah, sekali lagi kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan 5 langkah ini. Kemudian hindari stres, karena stres itu dapat menurunkan imunitas. Dan bahkan yang terpenting untuk melawan COVID-19 ini adalah dengan imunitas, ya. Maka dari itu kita menerapkan pola hidup sehat dan hindari stres. Kemudian, nah tadi kan disebutkan ya bahwa bisakah vitamin itu dapat meningkatkan sistem imun kita, ya. Jadi sebenarnya apa tuh vitamin itu? Jadi vitamin itu adalah suatu nutrisi organik, dan vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk apa saja. Tidak hanya meningkatkan sistem imun, tetapi juga untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, mencegah penyakit. Kemudian, nah ini tujuan kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun. Dan diketahui bahwa vitamin ini berperan dalam meningkatkan innate immunity, ya tadi, atau yang disebut dengan imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Ya, jadi vitamin ini berperan penting untuk mekanisme meningkatkan sistem imun. Nah, kira-kira vitamin itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Apa saja toh vitaminnya? Yang pertama itu ada vitamin D. Ya. Jadi vitamin D ini nanti dia itu ada kaitannya dengan risiko terjadinya penyakit pernafasan. Nah, dengan adanya vitamin D ini dapat menurunkan risiko terjadi gangguan pernafasan. Vitamin D ini bisa terdiri dari vitamin D2 maupun D3, dan di mana menurut penelitian vitamin D ini dapat meningkatkan imunitas, ya. Jadi imunitas terhadap infeksi virus, bisa virus hepatitis C ataupun HIV. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas. Nah, vitamin D ini bisa didapatkan dari mana? Jadi vitamin D memang ada dalam bentuk suplemen vitamin D, terus ada juga yang dari sumber-sumber makanan. Contohnya apa? Contohnya ada ikan laut, kemudian ada produk, kemudian dari paparan sinar matahari. Nah, maka dari itu kenapa toh kok kita itu diminta untuk kalau pagi hari itu berjemur. Nah, di situ harapannya adalah untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi vitamin D yang ada di dalam tubuh kita itu bisa aktif dengan bantuan sinar matahari. Nah, tadi tujuannya akan daya tahan tubuh kita, maka dari itu harus diaktifkan pengaktifannya dengan menggunakan sinar matahari. Makanya kita diminta untuk berjemur di pagi hari. Berikutnya, selain vitamin D, itu ada vitamin yang lainnya. Contohnya adalah zinc. Jadi zinc di sini memiliki peranan penting untuk sistem imun kita. Nah, zinc ini juga dapat berpengaruh pada gangguan pernafasan ya. Jadi dia meringankan gangguan pernafasan dengan menurunkan resiko dari influenza dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh itu tadi. Nah, kemudian untuk untuk dosis harian ya, ini mohon maaf, jadi sekitar 10 ya, jadi 10 mg hingga 20 mg per hari, tapi tidak boleh melebihi dari 40 mg per hari. Zinc
juga dapat diperoleh dari sumber makanan ya, kemudian juga bisa melalui tablet, tablet zinc. Nah, itu tapi tablet zinc itu cara penggunaannya jangan lupa larutkan terlebih dahulu menggunakan air ya, karena tablet zinc dalam kategori disposable tablet. Bagian mana? Jadi dia dapat meningkatkan perkembangan fungsi normal dari imun yang spesifik, kemudian dia dapat berperan dalam fungsi meningkatkan sistem limfosit T dan limfosit B yang tadi ada di imun adaptif, kemudian dia juga bisa sebagai antioksidan. Nah, kemudian yang ketiga, jadi selain vitamin D dan zinc itu ada vitamin C. Jadi vitamin C di sini dia meningkatkan imunitas, tetapi memang kurang spesifik pada gangguan pernafasan ya. Meningkatkan imunitas di si vitamin dia meningkatkan barrier. Jadi dia itu kan sebagai antioksidan. Antioksidan dia nanti dapat meningkatkan epitel barrier. Epitel barrier itu adalah kemampuan elastisitas kulit kita. Ya, sehingga tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sistem imun bawaan itu salah satunya adalah kulit kita. Apabila kulit kita itu bagus, nanti apa itu mencegah dari adanya bakteri atau virus yang masuk. Kemudian dia juga bisa meningkatkan merangsang limfosit B, limfosit D, limfosit T ya, dan juga fagosit. Dia juga bisa merangsang timbulnya neutrofil atau makrofag. Nah, untuk dosisnya yang diperkenankan itu adalah 250 mg hingga 1000 mg per hari saja. Nah, kemudian apalagi selain vitamin D, zinc, C, yang berikutnya itu adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini juga dapat meningkatkan imunitas tubuh, kemudian dia juga dapat berfungsi sebagai antioksidan dan nanti dapat meningkatkan barrier kulit kita ya, sehingga ini kulit kita sehingga dapat mencegah dari adanya bakteri virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan dosis yang disarankan itu hanya 100 hingga 300 IU. Nah, selain vitamin ada sediaan lain yang disebut dengan imunostimulan. Jadi imunostimulan di sini fungsinya adalah untuk aktivasi beberapa elemen yang ada dalam sistem manusia. Dan ini dia membentuk sistem imun untuk terapi dan pencegahan yang bersifat non-spesifik. Nah, untuk imunostimulan di sini dia fungsinya adalah menstimulasi, namanya juga imunostimulan. Jadi dia sistemnya adalah menstimulasi atau merangsang pembentukan sistem imun ya. Jadi merangsang pembentukan sistem imun sehingga dapat sebagai pertahanan tubuh kita. Nah, imunostimulansia itu apa saja? Imunostimulansia itu ada beberapa jenis, ya ada dari jenis obat-obatan, ada juga karbohidrat yang sering kita makan, kemudian juga ada berasal dari hewan dan ada juga dari tanaman. Salah satu tanaman yang dapat sebagai imunostimulan yaitu adalah Echinacea ya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sering mendengar Echinacea ya. Echinacea ada di beberapa produk ya. Kemarin pas pandemi booming ya pada saat orang itu panik cari Echinacea. Nah, ini Echinacea suatu sediaan yang kemarin beberapa bulan yang lalu ya, ketika kita itu adanya COVID-19 ini sempat kosong ya di pasaran ya untuk sediaan Echinacea. Contoh sediaan Echinacea itu Imbos contohnya ya, tapi ini bukan sponsor ya. Nah, contohnya itu. Nah, kemarin kan sempat kosong ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ketika kita panik ya dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian orang-orang berbondong-bondong
dong ke apotek cari suplemen Echinacea ini, ditimbun di rumah ya. Kan sempat terjadi seperti itu. Nah, Echinacea ini memang dia sebagai imunostimulans ya, dan dia itu dilaporkan dapat meningkatkan sistem imun. Nah, di sini ya. Jadi dia memang poten meningkatkan sistem imun dan juga dia itu sebagai antivirus. Nah, lalu kesimpulannya apa? Jadi tips untuk meningkatkan di era new normal ini, satu kesimpulannya adalah kita harus makan teratur, yaitu 3 kali sehari dan juga makan yang bergizi. Jadi makan 3 kali itu tidak asal makan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi tidak makan yang penting makan. Jadi oh saya makannya itu nasi, lauknya kerupuk ya. Nah, itu kan semuanya karbohidrat. Jadi harapannya makan yang bergizi itu ada komponen karbohidrat dari nasinya, kemudian komponen protein. Contoh komponen protein itu bisa dari daging atau ikan atau tempe ya, tempe itu juga komponen protein ya. Kemudian nanti bisa dilengkapi dengan susu, kemudian juga sayuran ya untuk vitamin, mineral. Kedua tipsnya, jangan lupa minum air putih ya. Jadi minimal 6 atau 8 gelas per hari. Itu jangan lupa minum air putih. Kemudian sayur dan buah-buahan. Yang keempat itu adalah rutin berolahraga. Tadi olahraga baik adalah minimal dalam waktu minimal adalah 30 menit. Kemudian yang kelima itu jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan suka begadang ya. Kemudian yang keenam, rutin mengkonsumsi vitamin. Jadi bisa vitamin C, vitamin zinc, kemudian mineral zinc maksud saya ya, jadi vitamin C, zinc, kemudian vitamin D, vitamin E tadi bisa mengkonsumsi itu apabila diperlukan. Kemudian yang ketujuh, tetap menjaga diri agar tidak stres yang berlebihan. Karena stres yang berlebihan dapat menurunkan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila nanti ada hal yang ingin didiskusikan, nanti kita akan bareng-bareng di sesi. Mungkin waktu bisa saya kembalikan kepada Mbak Akila, monggo. Baik Bu Susi, terima kasih Bu Susi telah mengisi pada pembicara topik 1 hari ini. Untuk penanya bisa melalui forum, kemudian nanti kita tampung terlebih dahulu. Lanjutkan sesi tanya jawab di akhir nggih. Acara selanjutnya, penjelasan materi pembicara kedua oleh Krisna Dani tentang adaptasi kebiasaan baru normal. Silakan kepada Saudari Kris Purnadani untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Akila sebagai moderator pada siang kali ini. Apakah suara saya dengar, teman-teman? Terdengar, Mbak? Oh ya, baik. Mbak Akila, saya izin share screen, nggih. Baik, untuk PPT sudah terlihat ya? Ya, saya akan untuk materi yang kedua, yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Nah, tips apa sih yang dapat kita jadikan adaptasi kebiasaan baru di era new normal ini, dan bagaimana cara adaptasi kita mengalami COVID-19 ini sendiri sudah kita ketahui oleh Rekovka. Yang pertama kali itu di Wuhan, Provinsi Hubei, bulan Desember 2009, di mana telah menjangkit dari 200 negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri, sehingga menjadikan wabah bagi seluruh dunia yang termasuk yaitu di Indonesia. Dan pertama kali terdeteksi di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020.
Dan paparan COVID-19 ini itu meningkat secara drastis tercatat pada bulan November 2020 sebanyak 587.000 kasus. Sedangkan untuk kesembuhannya itu sebanyak 483 kasus dan pasien meninggal 18.000 tercatat bahwa pasien itu meninggal. Terus untuk new normal ini dimaknai sebagai adanya new normal ini bukan sebagai euforia untuk melakukan apapun dengan meninggalkan protokol kesehatan dan sehingga tidak memperluas untuk penularan COVID-19. Dan idealnya new normal ini dilakukan, konsep new normal ini dilakukan itu bisa dilaksanakan pada kurva COVID sudah menurun. Jadi dengan adanya kurva COVID, idealnya itu konsep new normal itu dilaksanakan pada kurva COVID sudah menurun dan menandakan kasus baru COVID-19 ini mulai berkurang. Tetapi selama masa pandemik ini, perekonomian Indonesia itu mengalami hambatan ataupun hambatan, sehingga pemerintah berupaya untuk mengadakan adaptasi untuk membentuk kebiasaan baru dalam menghadapi wabah pandemik ini atau biasa disebut dengan new normal. Dan untuk new normal ini itu telah dilakukan di Bangsa Indonesia itu pada pertengahan Mei 2020. Dan di Yogyakarta tersendiri dapat dilihat bahwa konfirmasi untuk adanya suspek maupun positif COVID-19 meningkat. Sehingga karena adanya tadi perekonomian yang mengatakan, pemerintah tetap melakukan untuk kegiatan new normal. Dan apa sih yang dimaksud dengan new normal ini? Untuk new normal ini merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Lantas apa yang bisa kita lakukan di era new normal ini? Untuk tim gugus tugas itu telah mengeluarkan gerakan 4 Sehat 5 Sempurna. Yang dimaksud dengan gerakan 4 Sehat 5 Sempurna ini bukan semata-mata bukan kebiasaan kita untuk seperti pola hidup 4 Sehat 5 Sempurna seperti yang dengan 4 Sehat 5 Sempurna ini merupakan gerakan sehat. Yang pertama itu gerakan sehat pertama mencuci tangan, yaitu cuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang dimaksud dengan sehat yang kedua yaitu menggunakan masker, selalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Dan sehat yang ketiga yaitu istirahat yang cukup dan tidak panik. Kemudian yang keempat yaitu menjaga jarak, selalu ambil jarak lebih dari orang-orang yang ada di luar. Dan menjadi 5 sempurna di sini, yang dimaksud dengan 5 sempurna adalah kita tetap melakukan makan makanan yang bergizi agar imun kita juga terjaga dan terhindar dari wabah COVID-19 ini atau tertular dari COVID-19 ini. Dan di mana saja kita harus menerapkan protokol kesehatan ini, yang pertama yaitu di kantor, di sekolah, di transportasi umum, di restoran maupun tempat lain umum lainnya. Kemudian kami juga membagikan untuk cara tips menggunakan masker yang benar. Yang pertama itu adalah tutup mulut, hidung dan dagu, dan pastikan masker yang berwarna berada di depan. Kemudian langkah yang kedua yaitu tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung, tarik ke belakang hingga ke bawah dagu. Dan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian untuk protokol kesehatan keluar rumah juga berbagi tips bahwa yang pertama itu selalu menggunakan masker, yang kedua menggunakan jaket atau baju lengan panjang,
berjaga jarak dengan orang lain, kemudian usahakan tidak menggunakan transportasi umum, selanjutnya menggunakan tisu untuk menyentuh permukaan benda apapun, dan yang pasti kita harus selalu mencuci tangan secara rutin atau menggunakan hand sanitizer. Terus selanjutnya protokol kesehatan jika harus rumah. Yang pertama, tidak boleh ke kamar tidur atau duduk di kursi terlebih dahulu setelah masuk ke dalam rumah. Yang kedua, melepaskan sepatu dan mendisinfeksi sepatu ataupun barang-barang yang dibawa dari luar rumah. Yang ketiga, yang keempat, langsung menuju ke kamar mandi dan pakaian yang digunakan langsung dicuci terpisah. Dan yang terakhir, pastinya melepaskan masker. Dan jika itu masker kain, bisa langsung dicuci kembali. Dan protokol kesehatan transportasi umum, yang pertama itu sebaiknya mendisinfeksi tempat duduk atau pegangan tangan terlebih dahulu, kemudian melakukan pengecekan suhu secara rutin terhadap sopir maupun penumpang, dan pastinya selalu menjaga jarak minimal 1-1,5 meter dari penumpang yang lainnya. Untuk protokol kesehatan di pasar ataupun di tempat berbelanja, dapat kita ketahui bahwa setiap kita lakukan belanja di supermarket maupun di tempat-tempat lainnya pasti sudah diberikan tempat untuk mencuci tangan. Sebelum kita memasuki sudah dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan petugas di supermarket biasanya telah melakukan pengecekan terhadap penjual maupun pembeli sebelum masuk tempat berbelanja, dan mengusahakan kita tetap selalu menjaga jarak aman untuk melakukan antrian maupun melakukan pemilihan pada saat di tempat berbelanja, dan diusahakan juga untuk membayar transaksi dengan secara non tunai. Kemudian untuk protokol kesehatan di tempat ibadah, yang pertama yaitu tetap selalu menjaga jarak aman 1,1 sampai 1,5 meter dari jamaah lainnya untuk mengurangi jumlah jamaah yang ada di rumah ibadah. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan masker dan melakukan pengecekan suhu. Dan yang ketiga, jika sedang sakit, dilakukan untuk tidak ke tempat ibadah terlebih dahulu. Dan protokol kesehatan pada saat di tempat kerja. Di tempat kerja juga pastinya kita selalu melakukan upaya bagaimana supaya terhindar dari COVID-19, sama dengan tempat-tempat lainnya, yaitu menjaga jarak dari karyawan lainnya, melakukan cuci tangan atau disinfeksi rutin kepada barang kantor, dan banyak juga di kantor-kantor juga mengurangi jam waktu kerja supaya terjaga sistem imun dalam tubuh. Kemudian melakukan pengecekan suhu yang rutin terhadap karyawan. Untuk protokol kesehatan pada restoran ataupun tempat makan sama dengan tempat-tempat lainnya, bahwa kita selalu tetap menjaga jarak aman, yaitu minimal 1 sampai 1,5 meter dari penjual atau pembeli, melakukan cek suhu yang rutin terhadap pembeli atau penjual, dan mengurangi jam waktu buka dan tutup, dan selalu mencuci tangan, dan diusahakan jika kita akan membeli atau melakukan pembelian di tempat makan, diusahakan untuk dibeli dibawa pulang saja. Kemudian jika kita ingin berolahraga di masa pandemik, bagaimana sih protokolnya? Yaitu pertama itu memilih olahraga yang lebih baik dilakukan di rumah saja. Meskipun kita melakukan kegiatan di rumah saja, sebaiknya kita juga tetap rutin untuk dilakukan olahraga sebanyak 3-4 kali seminggu, dan jika sedang sakit diharapkan tidak berolahraga terlebih dahulu, dan jangan melakukan olahraga yang berskala banyak orang, yaitu seperti sepak bola, voli, maupun yang lainnya. Sekian dari saya untuk tips adaptasi di kebiasaan baru atau untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke Mbak Akila sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Kris Purnadani yang telah mengisi materi kedua kali ini. Acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab yang sudah menanyakan di forum chat. Yang pertama atas nama Ade Sofian Hadi. Jauh banget dari Lombok. Mantap. Kemudian ini bertanya olahraga
di era new normal ini dan yang paling baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pertanyaan ini ditujukan ke Ibu Agustina Sulawati. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Akila. Ini ada pertanyaan dari Mas Ade Sopian. Ya, jauh banget ya, benar nih dari Lombok ya. Alhamdulillah. Jadi ini kayak nasional Mbak. Jadi ada yang dari Lombok, ada yang dari Jogja ya. Oke, jenis olahraga apa yang cocok di era new normal ini? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Kris ya. Jadi memang lebih baik itu adalah jenis olahraga yang dia itu bisa dilaksanakan di dalam rumah. Tetapi bisa juga olahraga yang dilaksanakan luar rumah. Olahraga di luar rumah yang bisa kita laksanakan itu seperti bersepeda ya. Jadi bersepeda, jogging ya, asalkan memenuhi protokol ya. Jadi misalnya bersepeda tapi tidak barang-barang kemudian berkerumun ya, itu nanti malah jadi sumber sumber penularan ya. Bersepeda kemudian jogging itu bisa dilaksanakan untuk olahraga di era new normal ini. Nah, lebih amannya memang yang di dalam rumah ya. Di dalam rumah itu apa saja, bisa senam, bisa juga aerobik, bisa juga zumba. Apalagi kan sekarang olahraga senam itu kan kita tidak perlu ke tempat sanggar senam kayak gitu. Itu kan tidak harus ya. Jadi tidak harus seperti itu. Sekarang kan apalagi di era digital ini kita sudah bisa mendownload dari YouTube ya. Jadi download dari YouTube olahraga kayak gitu kan ada, kemudian kita senam-senam joget-joget sendiri ya di dalam rumah. Nah, itu kan bisa, itu juga sarana olahraga. Kemudian juga bisa yoga ya. Jadi yoga itu juga salah satu olahraga yang aman juga di era new normal ini. Seperti itu Mas Ade Sofyan, mungkin semoga bisa membantu. Monggo Mbak Akhila bisa dilanjut dengan. Baik, Bu Susi. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Mega Silvia, kelas 5A. Mau bertanya, apakah untuk vitamin-vitamin tadi boleh dikonsumsi secara rutin terus-menerus? Langsung dijawab saja ya Mbak Akila, bagaimana? Oh ya Bu. Langsung Baik, saja Bu. ya. Oke Mbak Maika, ini ada pertanyaan apakah boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Jadi seperti ini Mbak Maika, tipsnya ya, sebenarnya tips mengkonsumsi vitamin itu salah satunya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu asesmen diri. Jadi asesmen diri itu artinya kita menilai diri kita, apakah tubuh kita itu memerlukan vitamin atau tidak. Ya, jadi sebenarnya untuk seseorang ya dewasa normal itu kita dengan mengkonsumsi makan makanan yang bergizi itu kan sebenarnya sudah mendapatkan asupan vitamin ya, asupan vitamin dari sumber makanan tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau tubuh kita dan kita itu sudah dapat asupan makan makanan yang bergizi, itu vitamin tidak diperlukan ya. Nah, namun maka dari itu, jadi ini tidak tidak dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja ketika tubuh kita itu merasa lelah, capek, kemudian kondisi sistem imun itu menurun ya, sedang itu lelah, capek, kemudian kurang nutrisi. Nah, itu baru kita bisa mengkonsumsi vitamin tersebut. Tapi juga jika perlu saja, jangan digunakan jangka panjang ya, karena ada beberapa vitamin itu yang dikonsumsi jangka panjang itu dapat menyebabkan gagal ginjal. Contohnya adalah vitamin C. Vitamin C itu dikonsumsi jangka panjang dan pada dosis yang besar itu dapat membentuk kristal ya, sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal. Seperti itu Mbak Mega. Monggo Mbak Akila bisa dilanjutkan? Atau bagaimana Mbak Mega? Sudah cukup informasinya atau bagaimana?
Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi dan Mbak Mega. Ya, dari Saudari Dian, pertanyaan untuk tipe imunostimulan apa yang dapat dikonsumsi setiap hari? Baik Bu, mohon Ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Dian. Jadi, untuk mengkonsumsi multivitamin seperti vitamin C, zinc, maupun vitamin lainnya, apakah bisa dikonsumsi bersamaan dengan vitamin tipe imunostimulan? Ya, sebenarnya bisa dikonsumsi ini imunostimulansia beserta dengan vitamin. Tapi itu tadi kita harus asesmen diri terlebih dahulu. Ya, jadi apabila kondisi kita itu memang lagi drop ya, jadi lagi sistem imunnya itu menurun atau lagi terkena terkena suatu infeksi, nah itu bisa dilaksanakan di kombinasi antara vitamin dengan imunostimulansia. Namun apabila digunakan untuk mencegah ya, itu hanya salah satu saja ya, jadi bisa dari vitamin ataupun dari imunostimulansia seperti itu. Kemudian imunostimulansia yang bisa dikonsumsi. Jadi imunostimulansia yang bisa dikonsumsi itu tadi ada dari ekinase, kemudian dari alium kan tadi ya. Alium itu kan suatu senyawa yang ada di bawang putih ya. Sebenarnya nah itu tadi secara tidak langsung kita itu makan sehari-hari, ada sayurnya, kan sayur itu kebanyakan memang pakai bawang putih, bawang merah. Nah, itu sudah ada sudah ada senyawa alium yang dapat digunakan untuk imunostimulansia gitu. Bagaimana Mbak Dian? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut Mbak Akila. Sepertinya banyak yang bertanya ini. Ramai Bu. Ya, bagus. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Nur Cahyani. Apakah mencuci hidung dengan larutan infus NaCl bisa membantu pencegahan COVID? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudari Kris Kunadani, Bu. Nanti Bu Susi bisa menambahkan. Oh ya, baik Mbak. Untuk pertanyaannya tadi, apakah mencuci hidung dengan larutan infus NaCl bisa membantu pencegahan COVID? Pada dasarnya kami mengatakan mencuci hidung dengan NaCl itu memang bisa, tetapi untuk bakteri, tetapi memang belum ada studi yang menyatakan bahwa dapat untuk pencegahan COVID-19. Begitu Ibu. Apakah ada tambahan Bu Susi? Ya, baik, terima kasih Mbak Kris tadi. Jadi untuk NaCl ya, sebenarnya NaCl itu adalah larutan steril ya, larutan steril atau normasalin yang fungsinya untuk membersihkan. Jadi seperti NaCl itu kan kalau fungsi utamanya itu kan dia sebagai infus ya, menambah asupan mineral dengan dengan dia itu larutan steril ya, tapi ada juga yang difungsikan itu untuk membersihkan ya. Jadi memang bisa digunakan untuk membersihkan, namun kalau studi lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut mengenai apakah bisa membantu mencegah COVID ya. Jadi mencegahnya itu bukan dalam rangka membunuh virus, tapi hanya membantu dalam proses pembersihan saja. Nah, tadi salah satu tips dari cara meningkatkan imunitas di era pandemi itu tadi kan dengan cara menjaga kebersihan, ya. Tapi tapi tidak lantas membersihkan sering-sering kita mencuci hidung
STL kayak itu juga tidak ya. Dengan kita mandi teratur itu kan ketika kita mandi kan membasuh seluruh tubuh kita, membersihkan hidung kita, atau bagi yang muslim itu kita sebelum sholat kan kita berwudu, itu juga masuk dalam kategori dan upaya untuk kebersihan juga. Seperti itu Bu Nur Cahyani. Sepertinya Bu Nur Cahyani alumni AFI ya. Senang sekali Bu Nur Cahyani bisa bergabung ya. Dan alhamdulillah ini saya senang sekali Mbak Akila ini pesertanya dari berbagai golongan, ada alumni AFI, ada dari mahasiswa yang ada di Lombok, ada Bu Harti. Halo Bu Harti, nggih, dosen AFI, nggih. Dan ada mahasiswa-mahasiswi dari AFI juga. Monggo Mbak Akila, kita lanjutkan diskusi, masih ada waktu sepertinya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya dari Saudari Dwi Wuri Kurniasari. Apakah yang udah divaksin COVID masih bisa tertular atau menularkan COVID-19? Baik, terima kasih Mbak Dwi. Pertanyaan akan dijawab oleh saudari kami dari panitia sebentar. Mohon maaf sebelumnya, ini ada direct message dari Reza Dwi Pramudia. Asalnya dari Blitar, Jawa Timur ya, Mas. Jadi pertanyaannya, saya adalah salah satu mantan keluarga COVID survivor. Yang ingin ditanyakan, apakah bisa terjangkit kembali setelah dinyatakan negatif? Dan kenapa vaksin COVID tidak diperuntukkan untuk yang sudah pernah terinfeksi? Jadi saya mau cerita sedikit. Sebenarnya saya juga pernah menjadi survivor COVID. Jadi kalau saya baca-baca, apakah bisa terjangkit kembali setelah dinyatakan negatif? Menurut penelitian sih, itu ada kemungkinan reinfeksi. Tapi untuk hasilnya itu kemungkinannya rendah. Jadi, apakah bisa terjangkit kembali setelah dinyatakan negatif? Sebenarnya, dan yang kedua, kenapa vaksin COVID tidak diperuntukkan untuk yang sudah pernah terinfeksi? Kalau saya baca juga di beberapa akun Instagram yang sering posting COVID itu, sebenarnya kita bisa divaksin kembali, tapi untuk saat ini vaksin itu diprioritaskan untuk pasien-pasien yang memang belum ada gejala dan belum pernah terkonfirmasi COVID. Jadi kalau kita pernah terkonfirmasi COVID kan kemungkinan kita sudah punya antibody gitu ya. Jadi semisal besok ada virus yang masuk lagi, itu antibody kita udah bisa memproduksi antibody untuk melawan itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mungkin Bu Susi mau menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Intan. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Reza dan Mbak Dwi Wuri. Sepertinya ini pertanyaannya sejalan ya tentang apakah yang udah divaksin ini masih bisa tertular atau menularkan COVID-19. Ya, jadi tadi sudah saya terangkan rekan-rekan semua. Jadi untuk imunitas tadi kan ada dua ya. Jadi imunitas bawaan sama imunitas dapatan. Salah satu memperoleh imunitas dapatan itu adalah dengan cara divaksinasi. Ya, divaksinasi itu nanti akan menghasilkan imunitas yang lebih spesifik. Jadi imunitas bawaan yang ada di dalam tubuh kita seperti kulit, kemudian seperti NK sel, itu tadi adalah sudah bawaan, memang ibaratnya itu modal awal tubuh kita. Nah, lantas kan seiring berkembangnya
kita ya hidup di dunia ya. Jadi kita ketemu dengan beberapa jenis virus. Nah, makanya untuk mencegah itu dengan cara apa? Dengan cara divaksinasi. Ya, karena di dalam tubuh kita itu belum ada sistem imun yang spesifik untuk jenis virus tersebut. Maka dari itu kita itu perlu divaksinasi. Makanya dulu ketika kita kecil, ketika kita itu kan kita vaksinasi nggih. Divaksinasi contoh ada vaksin DPT, ya polio, campak. Nah, itu fungsinya untuk apa? Karena di dalam tubuh kita tuh belum punya sistem imun yang nanti dapat melawan virus tersebut, misalnya virus campak ya. Makanya kita waktu kecil kita divaksinasi biar nanti ketika kita itu terkena virus campak itu di dalam tubuh kita itu udah siap, udah ada antibodinya. Nah, sama juga seperti ini di COVID-19 ini. Nah, kan kita ini vaksinasi ini kan salah satu upaya untuk membentuk sistem imun spesifik itu tadi. Ya, sama seperti kasusnya campak itu tadi. Jadi, salah satu upaya membentuk sistem imun yang lebih spesifik lagi. Spesifiknya apa? Spesifik untuk COVID-19 ini. Ya, jadi makanya ini salah satu cara upaya pemerintah kita itu untuk melindungi masyarakat Indonesia ya ini khususnya itu biar masyarakat yang belum terkena COVID-19 itu dia memiliki sistem imun yang spesifik ya. Apabila sudah ada sistem imun yang lebih spesifik, nah ketika virus COVID itu masuk ke dalam tubuh kita itu udah siap, udah ada. Jadi ibaratnya udah ada pasukan-pasukan yang siap melawan COVID-19 yang dia itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Kemudian untuk yang sudah terkena. Nah, untuk yang sudah terkena COVID-19 ya, jadi sistem imun di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem antigen antibodi. Jadi kita itu terbentuk antibodi itu kalau ada antigen ya. Jadi ketika tubuh itu sudah terpapar virus COVID-19, otomatis tubuh kita itu tidak diam saja. Ya, jadi tubuh kita itu lantas membentuk suatu sistem imun antibodi. Oh, ini nanti antibodi yang digunakan untuk melawan virus COVID-19. Jadi artinya apa? Artinya seseorang yang sudah terkena virus COVID-19 itu nanti akan membentuk antibodi yang spesifik untuk COVID-19 seperti itu. Maka dari itu memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Intan ya. Jadi memang yang kita prioritaskan ya kita utamakan ini yang belum terkena COVID-19 ya. Jadi yang belum terkena COVID ini ya kita vaksin biar apa? Biar ketika masyarakat yang belum terkena COVID ini itu sudah siap, sudah punya antibodinya. Ya, seperti itu. Jadi seperti influenza. Ya, influenza itu lantas apakah ketika sudah divaksin influenza itu bisa tidak bisa kebal seutuhnya terhadap influenza kan tidak ya. Jadi tapi ada sudah siap ada antibodi untuk menghambat influenza ya. Jadi ketika kita itu terinfeksi itu apabila kondisi kita itu benar-benar drop ya, kondisi drop. Nah si virus itu akhirnya kita terkena infeksi kayak gitu. Jadi bisa reinfeksi. Ya, tapi kemungkinannya kecil karena kan ya bandingkan saja antara yang nggak punya antibodi sama yang sekarang punya antibodi. Ketika dihantam virus misalnya yang dalam kondisi banyak kan yang nggak punya antibodi itu lebih kewalahan daripada yang sudah memiliki antibodi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Reza dan Mbak siapa tadi? Ada dari Mbak Dian. Mbak Dwi Wuri. Ya, betul. Ya, semoga bisa memberikan informasi tambahan. Oke, lanjut Mbak Akila. Baik, Bu Susi. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Dea Eka. Bertanya tentang mitos atau fakta vaksin COVID-19 tidak bisa diberikan kepada orang yang mempunyai riwayat asma. Jika tidak bisa, apa penyebabnya?
bisa minta tolong dibantu. Baik, Mbak Akila. Wah, ini kayak apa itu programnya Dr. Oz ya, mitos atau fakta. Jadi mitos atau fakta ini vaksin COVID-19 itu tidak bisa diberikan kepada orang yang memiliki riwayat asma. Ya, sebenarnya ini sepengetahuan saya itu vaksin ini bisa diberikan kepada siapa saja. Memang kan tadi ya prinsip antigen antibody itu tadi. Jadi ini vaksinasi itu kan memasukkan virus yang sudah dilemahkan ya. Jadi untuk orang yang asma dan dan yang lainnya ya. Jadi ini masih bisa. Jadi bisa saja kita itu mendapatkan itu tadi karena ini adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi boleh Mbak, boleh diberikan kepada siapa saja. Tapi memang dengan pemberian vaksinasi itu nanti akan menimbulkan beberapa efek dan efeknya itu antar orang itu berbeda-beda. Ya sama seperti di vaksin. Di vaksin itu kan kalau rata-rata itu akan menimbulkan demam. Ya sama seperti ketika bayi itu kan ketika habis divaksin itu rata-rata menimbulkan demam. Kenapa? Karena kan ada virus yang masuk atau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi akan menimbulkan respon ya, ada respon di dalam tubuh kita itu. Jadi dan setiap orang itu nanti responnya berbeda-beda. Ada yang dia itu beranak-anak ya, ataupun orang itu ketika divaksin itu ada yang responnya demam, ada yang biasa saja ya. Seperti kemarin kan yang vaksinasi pertama itu ya Pak Jokowi, Raffi Ahmad dan sebagainya itu kan ketika ditanya gimana responnya habis divaksin biasa aja, cenderung ngantuk ya, mungkin kalau Raffi Ahmad itu ngantuk karena kebanyakan job desk ya, jadi ngantuk itu biasa. Jadi kalau kalau untuk responnya yaitu tergantung dari respon yang ada di dalam tubuh ya. Tapi pada dasarnya bisa dilakukan di setiap orang gitu. Begitu Mbak Akila. Baik Bu Susi, terima kasih telah membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Dea. Apakah masih ada yang dari teman-teman yang mengikuti acara ini? Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, monggo untuk mengikuti daftar hadir di webinar melalui forum yang sudah di-share dari Mbak Lismaroh di Bitly. Daftar hadirnya jangan lupa untuk diisi teman-teman dan ibu-ibu yang saya hormati. Acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, menanyakan, aktif, dan terima kasih juga untuk Bu Susi. Kemudian kesimpulan dari acara webinar pada siang hari ini, dari kedua penyampaian materi tersebut, dapat disebutkan bahwa meningkatkan imunitas itu sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19, diantaranya mengonsumsi vitamin C, D, maupun imunostimulan, makan makanan bergizi, melakukan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, minum air putih, kemudian adaptasi kebiasaan baru di era new normal sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara 4 sehat 5 sempurna meliputi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, istirahat yang cukup, dan jangan panik, menjaga pola hidup yang sehat. Acara selanjutnya, penutup, tiba saatnya kita di penghujung acara. Mohon maaf, boleh minta tolong untuk hidupkan kameranya teman-teman dan ibu-ibu yang dosen-dosen yang saya hormati untuk sesi foto pada akhir acara.
Terus dong. Baik teman-teman yang sudah on cam, saya hitung ya. Sudah siap? Satu, yang tahap pertama, slide pertama, 1, 2, 3. Bisa dong, Kak? Yang tahap kedua, slide kedua, monggo disiapkan ekspresinya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu dosen dan yang berbahagia pada siang hari ini. Untuk door prize-nya, nanti kami hubungi melalui WA ataupun grup yang sudah kami buat. Dan untuk sertifikatnya, sistemnya kita menggunakan soft file ya, nanti kita kirim melalui Gmail. Selanjutnya, acara penutup, tiba saatnya kita penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Mungkin ada tambahan dari Ibu Susi untuk sebelum ditutup acaranya, Ibu. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang pada pagi hari siang ini menyempatkan waktunya ya untuk kita saling berdiskusi bagi informasi mengenai tips meningkatkan imunitas dan adaptasi kebiasaan normal. Dan harapannya semoga pandemi berakhir. Ini mungkin harapan dari semuanya sehingga kita bisa bisa Salam sehat berjumpa semua. kembali, kemudian bisa berjabat tangan, bisa ketemu banyak orang ya. Jadi kan harapannya seperti itu, tetapi kita tetap jaga kita tetap jaga kesehatan ya. Jadi masih di era pandemi seperti ini, apalagi sekarang kalau ini khususnya kami yang berada di Yogyakarta itu sudah kita sedang masa zona merah ya. Jadi yuk kita sama-sama membantu pemerintah untuk mengurangi kasus COVID-19 ini dan kita sama-sama berdoa semoga kasus COVID-19 ini segera berakhir. Seperti itu saja Mbak Aki. Terima kasih untuk semuanya, untuk panitia dan untuk rekan-rekan audiens semuanya. Baik, alhamdulillah acara sudah hampir selesai dan kata terakhir saya, harta semakin hari akan semakin habis, akan tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Terima kasih Bu Susi, panitia semuanya. Sama-sama Bu Harti. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk ngisi daftar absensi di forum chat nggih. Terima kasih.